Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan belajar tentang materi teks deskripsi, yaitu tentang ciri kebahasaan. Sebagian sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk pada materi, perlu Ibu ingatkan bahwa pengajar kalian ada 3 pengajar di SMP Negeri 1 Tambun Selatan, yaitu Ibu Titi Widaryanti, Ibu DRA RE Puji Rahayu, dan Ibu Hajah Surandini Wahyu SPD. Pada kesempatan ini, yang pertama kita akan membahas tentang kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim yaitu kata-kata yang memiliki cakupan makna lebih luas, sehingga memiliki bagian-bagian atau jenis-jenis. Misalnya, kata bunga. Bunga ada beberapa jenis, anggrek, mawar, melati, dan kamboja. Nah, bagian-bagian ini atau jenis-jenisnya inilah yang disebut kata khusus atau hiponim. Contoh lain, kata umum melihat. Kata khususnya memandang, mengamati, menonton, dan melirik. Untuk berikutnya, ciri kebahasaan kata depan di dan kata kerja pasif. Ini hampir mirip sehingga kalian harus bisa membedakan. Untuk kata depan di, ini menunjukkan kata tempat, kemudian diikuti kata tempat dan penulisannya dipisah. Sedangkan kata kerja pasif, ini di sebagai imbuhan, ini yang pertama menunjukkan kata kerja pasif, yang kedua biasa diikuti objek, yang ketiga penulisannya dirangkai. Contohnya untuk kata depan di sebagai kata depan. Ibu memasak di dapur. Adik duduk di kursi. Ani sedang di kamar. Kemudian untuk contoh kata kerja pasif di sebagai imbuhan, yaitu awalan. Buku-buku itu disusun Ari. Bunga disiram bibi. Motor itu dicuci ayah. Kemudian ciri kebahasaan berikutnya tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dalam teks deskripsi dipakai sebagai huruf pertama nama diri. Nama diri geografis jika kata yang mendahului menggambarkan kekhasan serta digunakan di awal kalimat. Contohnya, ukiran Jepara. Jepara di sini J-nya besar. Sarung Makassar, M-nya besar, dan lain-lain. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Selat Sunda, Sundanya S-nya besar, selatnya ikut besar. Gunung Semeru, Semerunya S-nya besar, gunungnya ikut besar. Untuk huruf kapital tidak digunakan jika tidak diikuti nama di geografi. Contohnya, pecinta alam itu sedang naik gunung. Gunung di sini G-nya kecil karena tidak diikuti nama gunungnya. Berikutnya tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebagainya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan antara satu kalimat setara dengan kalimat setara berikutnya yang diawali oleh kata-kata atau konjungsi tertentu. Misalnya tetapi, melainkan, sedangkan, kecuali. Contohnya, ayah bertugas membersihkan halaman rumah, sedangkan ibu membersihkan ruangan di dalam rumah. Tanda koma digunakan untuk memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya jika kedudukan kalimat tersebut berbeda. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Hal ini yang menggunakan tanda koma jika
anak kalimat berada di depan atau penjelasnya ada di depan. Jika Tuhan mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Kemudian tanda koma digunakan di belakang suatu kata atau ungkapan yang merupakan penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu, meskipun begitu, untuk konjungsi tersebut sudah kita bahas di awal tadi, ini menghubungkan antar kalimat. Jadi sebelumnya ada kalimat. Jadi ada kalimat, kemudian baru kata penghubung. Contohnya, oleh karena itu, kau perlu berterus terang dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada kalimat dulu. Jadi, kau harus segera menyelesaikan kesalahpahaman ini agar keadaan tidak semakin kacau. Kemudian tanda titik. Tanda titik di akhir kalimat berita. Contohnya, pemerintah tetap memberlakukan ujian nasional sebagai standar kelulusan pada jenjang SD sampai SMA. Itu hanya contoh ya, kalau sekarang sudah tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tanda titik untuk singkatan kata yang sudah umum. Misalnya dan sebagainya itu DSB titik dan lain-lain DLL titik. Kemudian yang ketiga, tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Angka jam, menit, dan detik dapat menjadi perantara dalam menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contohnya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 5 lewat 12 menit 30 detik ditulis 5.12.30. Kemudian tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contohnya, jumlah korban sementara tercatat 2.453 jiwa meninggal dunia. Di sini 2 titik karena memisahkan ribuan. Kemudian penggunaan tanda titik hanya dipakai untuk bilangan yang menunjukkan jumlah, tetapi tidak dipakai untuk bilangan yang tidak menunjukkan jumlah. Ciri kebahasaan yang lain dalam teks deskripsi yaitu penggunaan pilihan kata bervariasi. Misalnya kata indah, elok, perme, dan molek digunakan dalam kalimat pantai, indah, nan, perme. Indah dan perme di situ dalam kalimat. Kemudian ciri kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan kalimat yang bermajas. Yang pertama adalah majas personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Gemuruh ombak memanggil para pengunjung. Kemudian majas asosiasi atau perumpamaan, yaitu majas perbandingan yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama, tidak disampaikan secara lugas. Majas ini ditandai dengan konjungsi, seperti bagaikan, bagai, seumpama, seperti, dan laksana. Contohnya, tatapan orang itu bagaikan pisau yang baru diasah. Di sini menunjukkan bahwa tatapan seseorang itu sangatlah tajam. Kemudian yang ketiga, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Misalnya, buku adalah jendela dunia. Rumahku, surgaku. Jadi perbandingannya secara langsung. Berikutnya metonomia. Merupakan majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut.
Misalnya, setiap pagi ayah selalu menghirup kapal api. Di sini maksudnya adalah kopi kapal api. Ayah pulang dari luar negeri naik Garuda. Maksudnya adalah pesawat Garuda. Kemudian yang kelima adalah majas simile. Ini hampir sama dengan majas perumpamaan tadi atau asosiasi. Dalam simile, di sini perbandingan eksplisit cenderung lugas yang dinyatakan dengan kata pembanding juga. Bagaikan, umpama, ibarat, baik, baik bak maupun kata bagai. Contohnya, kau umpama air, aku bagai minyaknya. Laila yang dimabuk cinta berkorban apa saja. Nah, untuk materi kali ini sudah cukup. Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Yang pertama, kalian buat rangkuman. Kemudian yang kedua, cari contoh kata umum dan kata khusus minimal 3 selain yang ada di buku paket. Yang ketiga, buat 2 kalimat yang menggunakan kata depan di yang menunjukkan tempat. Kemudian yang keempat, buat 2 kalimat yang menggunakan di sebagai kata kerja pasif. Yang kelima, buat 3 contoh kalimat bermajas personifikasi. Terima kasih. Kalian sudah menyimak dengan baik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.